Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga ya dari mata kuliah Eptik hari ini, kita akan membahas mengenai pembahasan proyek akhir. Jadi hari ini ada sedikit tambahan materi mengenai kejahatan digital sesuai dengan tema pembahasan proyek akhir ya yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan proyek, di sini ada sedikit eh, tambahan materi mengenai kejahatan digital atau kita biasa sebut sebagai cybercrime ya, di mana cybercrime atau kejahatan digital itu adalah tindak kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi dan juga internet dengan tujuan ilegal. Seperti contohnya ada mencuri data, kemudian menipu korban untuk mentransfer sejumlah uang, kemudian juga merusak sistem digital atau hacker ya. Itu disebut sebagai tindakan cybercrime. Kemudian kejahatan ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi besar dan mencakup berbagai bentuk seperti peretasan, penipuan daring atau phishing, dan pencurian data. Jadi, segala macam bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dan juga internet dengan tujuan untuk merugikan orang lain, dalam hal ini individu ataupun kelompok ataupun perusahaan bahkan negara, itu disebut sebagai cybercrime. Kemudian pentingnya waspada terhadap kejahatan cybercrime atau kejahatan digital. Yang pertama, potensi kerugian besar. Dengan adanya kejahatan, pasti korbannya mengalami kerugian ya, baik kerugian finansial ataupun kerugian mengenai keamanan data. Nah, untuk kerugian ini bisa dari individu. Contohnya kalau kejahatan tentang eh, agar orang mentransfer sejumlah uang ya, penipuan itu untuk individu. Tetapi kalau misalnya merusak sistem suatu organisasi, berarti termasuk dia merugikan suatu perusahaan ataupun organisasi. Jadi ada potensi kerugian, baik kerugian keamanan ataupun kerugian finansial. Kemudian yang kedua, dampak privasi. Seringkali pelaku itu menyebarluaskan data pribadi yang sifatnya rahasia. Untuk apa? Untuk diperjualbelikan ataupun dijual kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi pastinya. Itu dampak privasi terkait dengan keamanan data. Kemudian tingkat kejahatan yang meningkat karena banyak orang yang menjadi korban penipuan daring, sehingga biasanya mereka akan dimintai OTP ya, atau on time password untuk akun m-banking mereka. Jadi ini juga termasuk kerugian finansial. Itulah pentingnya waspada terhadap kejahatan digital, karena ada potensi kerugian, dampak privasi, dan juga tingkat kejahatan yang semakin meningkat. Selanjutnya, bagaimana cara melindungi diri dari kejahatan digital? Yang pertama, kita jaga keamanan data pribadi kita. Misalnya, jangan pernah kita membagikan informasi rahasia seperti PIN ataupun password, khususnya m-banking kita ya, kepada orang lain. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam transaksi daring. Waspada terhadap situs web ataupun email yang mencurigakan, yang meminta data pribadi dan juga keuangan. Itu sangat hati-hati. Kemudian batasi informasi pribadi di media sosial. Nah, ini hindari untuk mengunggah data yang sifatnya sensitif
seperti tanggal lahir, nama panggilan keluarga, eh, nama ibu kandung, dan apalagi nomor telepon, kemudian nomor rumah, itu sangat dihindari. Kemudian pastikan keaslian pihak yang menghubungi. Selalu verifikasi identitas orang yang menghubungi kita. Apalagi kalau kita menerima panggilan yang tidak eh, ada namanya atau belum kita simpan ya nomornya, pastikan verifikasi dulu orang yang yang menghubungi kita itu siapa. Apalagi kalau tiba-tiba eh, dia minta untuk ditransfer sejumlah uang atau meminta informasi pribadi kita. Itu dihindari. Itu cara untuk melindungi diri dari kejahatan digital. Selanjutnya, ini teman-teman terkait dengan project ya. Ada banyak sekali tema tentang cybercrime dan cyber law yang bisa dipilih. Silakan satu kelompok bisa memilih satu tema saja. Nah, di sini temanya ada 8 ya. Ada 8 tema. Sorry, ada sekitar 20 tema. Ada 20 tema. Yang pertama, unauthorized access to computer system atau akses yang tidak sah ke sistem komputer. Jadi, ada orang yang memaksa untuk masuk ke suatu sistem, padahal dia tidak punya akses. Kemudian ada illegal content atau konten ilegal, konten yang mengandung sara, kemudian konten yang berbau pornografi, dan seterusnya. Kemudian data forgery atau pemalsuan data, ada cyber espionage atau espionage cyber, kemudian ada cyber sabotage and extortion, sabotase dan pemerasan, kemudian ada intellectual property atau hak kekayaan intelektual, ini pelanggaran HKI ya, misalnya merusak atau kita menggunakan merek orang lain tanpa izin. Kemudian infringement of privacy, pelanggaran privasi. Kemudian ada juga identity theft atau pencurian identitas. Misalnya kita buka nomor rekening atau transaksi online itu dengan data orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Kemudian ada phishing dan social engineering untuk manipulasi psikologis untuk mendapatkan data sensitif seperti password dan juga kartu kredit. Kemudian online fraud atau penipuan online, misalnya ada e-commerce palsu, ada investasi bodong, skema Ponzi online, dan seterusnya. Kemudian yang ke-11 ada cyber stalking dan cyberbullying, yaitu untuk mengganggu, mengancam, dan melecehkan orang lain dengan media digital. Kemudian ada malware distribution untuk menyebarkan perangkat lunak berbahaya atau virus ya. Contohnya ada Trojan, ransomware, spyware, virus, dan seterusnya. Kemudian nomor 13 ada cryptocurrency related crime, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan mata uang digital, yaitu pencucian uang, scamming, pencurian dompet kripto, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 14 ada deepfake dan manipulasi media digital. Ini penggunaan AI ya untuk membuat konten palsu yang menyerupai video atau suara seseorang. Biasanya untuk penipuan, pencemaran nama baik, dan juga manipulasi opini publik. Kemudian nomor 15 ada cyber terrorism,
serangan digital untuk tujuan menakut-nakuti ataupun merusak infrastruktur penting seperti jaringan listrik, rumah sakit, transportasi, dan seterusnya. Kemudian nomor 16 tentang online hate speech dan hoax atau penyebaran ujaran kebencian, disformasi, disinformasi, dan berita palsu yang berdampak pada individu atau kelompok tertentu. Menyebar berita palsu ya. Kemudian ada digital evidence dan forensik. Ini terkait aspek hukum dan teknis dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis bukti digital untuk keperluan hukum. Misalnya kalau ada kasus, kemudian jurisdictional issues in cybercrime, tantangan hukum ketika pelaku dan korban berada di negara yang berbeda. Ini juga mencangkup hukum internasional dan ekstradisi. Kemudian yang nomor 19 ada data protection dan GDPR, General Data Protection Regulation. Perlindungan terhadap data pribadi, pengguna, dan regulasi yang mengatur, seperti GDPR di Eropa. Kemudian yang nomor 20 ada content moderation dan platform liability, mengenai tanggung jawab platform seperti media sosial dalam menyaring dan menghapus konten ilegal atau merugikan. Nah, ini tadi ada 20 tema yang bisa diambil. Silahkan nanti untuk tugas hari ini, silahkan di-list anggota kelompoknya, maksimal 5 orang satu kelompok, dan sekalian dipilih ya, temanya mau yang mana. Di sini ada 20 tema, silakan dipilih salah satu. Kemudian untuk luaran atau outputnya ada 2 macam. Yang pertama dalam bentuk artikel jurnal. Sudah ada template-nya. Silakan dibuka di slide pertemuan 3, sudah ada template-nya. Ada di link Google Drive. Jadi bukan artikel berita, tapi artikel jurnal. Artikel ilmiah ya, dalam bentuk jurnal. Nanti dijelaskan dalam artikel tersebut motifnya, kemudian penyebab dan cara penanggulangan dari tema cybercrime yang diambil. Kemudian untuk luaran yang kedua berupa laporan, ini sudah ada template-nya. Untuk bab 1 terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah dari kejahatan digital yang diangkat. Kemudian bab 2 tentang kajian literatur dan metode penelitian. Jadi terkait teori cybercrime dan cyber law yang diambil. Kemudian disertai dengan metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya bab 3 pembahasan atau analisa kasus. Ini terdiri dari pembahasan motif, penyebab, dan penanggulangan dari tema cybercrime yang diambil. Kemudian bab terakhir, bab penutup, berisi kesimpulan dan juga saran. Jadi tugas kelompok yang digunakan untuk project UAS itu ada 2, artikel, jurnal, dan juga laporan. Kemudian untuk kriteria penilaian, teknik presentasi per kelompok 25%, kualitas proyek dan permasalahan 25%, kemampuan dan penguasaan materi dalam berdiskusi 50%. Jadi nanti tugas ini nantinya dipresentasikan. Jadi luarannya kalau dipresentasikan ada 3. Ada PowerPoint untuk mempresentasikan hasil kerjanya.
Oke ya. Jadi untuk luaran ada 3, artikel, kemudian ada laporan, dan juga PowerPoint. Nah, untuk template dari artikel jurnal nanti bisa diakses di sini. Sudah ada ya di slide pertemuan 3. Kemudian tugas dikerjakan secara berkelompok, maksimal 5 orang setiap kelompok. Nah, untuk eh, presentasi itu di pertemuan 10 sampai pertemuan 15. Oke ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk yang belum absen, silahkan absen dulu di MyBest. Kemudian ada diskusi mengenai apa saja sih kejahatan digital yang pernah ditemui atau bahkan pernah dialami selama menggunakan internet. Ada di forum diskusi MyBest. Silakan diberikan tanggapan untuk diskusinya ya. Nanti ditunggu sampai hari ini pukul 13.30. Mungkin itu untuk penjelasan pembahasan proyek akhir hari ini. Semoga bisa dipahami dan silakan nanti di list anggota kelompoknya maksimal 5 orang beserta dengan temanya. Saya urutkan dulu nomornya. Oke ya. Ada 20 tema, silakan dipilih salah satu. Nanti untuk list anggota kelompok yang ada di WA, langsung ditulis saja anggotanya siapa, ketuanya siapa, nama, NIM, kemudian tema yang diambil. Silahkan dipilih salah satu. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari pembahasan proyek akhir. Untuk sesi tanya jawab nanti saya alihkan ke WA Group. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Mungkin untuk video penjelasannya cukup sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian dan salam sehat, salam sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.